Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Darmayani. Dan saya Azana Akbar Stanugrahani. Kami dari DPM PTSP Kabupaten Wonogiri, bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan atau menampilkan tutorial tentang LKPM atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal. Baik, jadi LKPM itu merupakan laporan kegiatan penanaman modal yang disarankan atau diwajibkan bagi para pelaku usaha yang sudah memiliki usaha, baik usaha mikro, kecil, menengah, dan tinggi. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan secara urut bagi pelaporan LKPM untuk usaha mikro dan kecil. Baik, kita langsung saja ke proses penginputan di OSS. Dan kita sudah menyiapkan untuk panduannya. Berikut panduan yang akan kita sampaikan dimulai dari pengertian dan pemaparan hak akses. Mari Pak Anis, silakan. Oke, untuk laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM ini dipastikan untuk pelaku usaha sudah memiliki hak akses yang didaftarkan pada akun atau pada website oss.go.id. Jadi setelah pelaku usaha itu mempunyai atau mendaftarkan di OSS, maka kewajiban dari pelaku usaha itu adalah untuk melaporkan kegiatan penanaman modalnya yang dilaporkan secara periodik. Untuk usaha kecil dan mikro dilaporkan setiap 6 bulan sekali atau per semester. Jadi dalam 1 tahun ada 2 kali pelaporan, yaitu untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni dilaporkan di bulan Juli. Untuk bulan Juli sampai dengan Desember dilaporkan pada bulan Januari tahun berikutnya. Oke, setelah pelaku usaha punya hak akses, dipastikan punya hak akses yang dikirimkan melalui email masing-masing pada saat pendaftaran, maka setelah itu lanjut untuk mengunjungi alamat website oss.go.id. Kemudian pilih masuk. Di sebelah kanan atas ada tulisan masuk, silakan diklik tulisan masuk. Kemudian akan tampil kotak dialog seperti yang tertampil di layar. Ada username dan password, silahkan diisi sesuai dengan yang sudah dikirimkan di email masing-masing. Kemudian klik masuk. Kemudian selanjutnya akan tampil seperti di gambar. Ada beberapa menu dalam akun Bapak Ibu sekalian, mulai dari beranda sampai dengan profil pelaku usaha. Untuk laporan LKPM ini sendiri, ada pada menu pelaporan. Kemudian klik laporan LKPM dan pelaporan. Setelah masuk ke menu laporan LKPM, kemudian klik buat laporan pada pojok kanan atas gambar warna hijau. Setelah itu akan tertampil data kegiatan usaha yang akan dilaporkan. Centang data kegiatan usaha atau KBLI yang akan dilaporkan. Untuk data kegiatan usaha atau KBLI yang ada di sini itu harus dilaporkan semuanya. Jadi sistem OSS itu sendiri sudah membaca KBLI mana atau kegiatan usaha mana yang harus dilaporkan. Jadi ketika ada 10 KBLI yang tertampil di sini, maka 10-10-nya itu harus dilaporkan. Kemudian setelah diklik, klik selanjutnya. Setelah klik selanjutnya, akan tampil seperti ini, ada data untuk kegiatan usahanya, ada
data rencana penanaman modal ini adalah rencana penanaman modal pada saat awal pendaftaran. Kemudian ada total realisasi sampai periode sebelumnya, dan kemudian ada skala usahanya, dan ada persyaratan dasar dan umum. Nah, kemudian selanjutnya Baik, untuk selanjutnya kita ke teknis untuk pengisian LKPM. Jadi sebelumnya tadi kita sudah dijelaskan oleh Mbak Anis terkait persiapan untuk pelaporan LKPM mulai dari masuk ke OSS hingga ke submenu pelaporan LKPM. Jadi setelah diklik buat laporan tadi, kita akan masuk ke data pengisian LKPM. Dimulai untuk data isian yang pertama adalah data realisasi penanaman modal dari pelaku usaha. Jadi dimohon bagi Bapak Ibu untuk mengisikan realisasi investasinya dengan isian di tampilan awal ini. Jadi pertama ada modal tetap dan yang kedua ada modal kerja. Jadi modal tetap adalah investasi bagi para pelaku usaha atau perusahaan untuk aset yang tetap atau tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Kemudian di modal kerja itu ada penambahan investasi yang sifatnya operasional, seperti untuk gaji karyawan, ATK, dan lain sebagainya. Nah, ketika isian ini sudah dilengkapi, itu bisa dijelaskan secara nominalnya di realisasi periode pelaporan di semester 1 atau semester 2 yang di sini dijelaskan di rupiah 00 ini bisa diisikan sesuai tambahan investasi dari Bapak Ibu pelaku usaha seperti itu. Dan untuk penjelasannya bisa diisi di poin B ini. Jadi penjelasannya semisal untuk modal tetap itu ada pembayaran sewa bangunan itu dituliskan penjelaskan. Terus ada pelaporan ataupun penambahan investasi di ATK itu bisa dijelaskan di penjelasan ini di poin B. Kemudian ada di selanjutnya terkait penggunaan tenaga kerja. Jadi setiap perusahaan Bapak Ibu sekalian itu di setiap usaha pasti ada karyawan ataupun eh, warga ataupun sumber daya manusia pendukung untuk meningkatkan pertumbuhan ataupun perkembangan usaha dari Bapak Ibu. Jadi di sini ada detail mengenai penambahan tenaga kerja baik dari tenaga kerja laki-laki maupun tenaga kerja perempuan. Jadi di sini bisa ditambahkan dari Bapak Ibu sekalian apabila nanti total dari tenaga kerja semisal ada 10 orang dengan asumsi 3 orang wanita dan 7 orang pria, itu di awalnya sudah ada tertera di sebelah kiri. Kemudian nanti apabila nanti ada penambahan di LKPM ini bisa ditambahkan semisal ditambahkan untuk tenaga kerja pria 1 orang dan tenaga kerja wanita 2 orang. Jadi totalnya ada 13 orang nanti termuncul di paling bawah ini. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di data produksi ini apabila nanti ada realisasi periode produksi impor atau pemasaran itu bisa ditambahkan. Tapi kebanyakan untuk pelaku usaha kecil dan mikro dan kecil seperti itu, ini tidak perlu diisi seperti itu. dan hanya keluar di semester 2 gitu Bapak Ibu Iya. yang untuk produksi barang jasa per tahun itu hanya ada di semester 2. Semester 2 seperti itu. Nah, selanjutnya ada kolom di data permasalahan yang dihadapi pelaku usaha. Jadi di sini Bapak Ibu pelaku usaha bisa langsung saja menyampaikan ke OSS atau nanti bakal dilaporkan ke BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi disampaikan saja terkait kendala ataupun permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian. Di sini akan ditampilkan berbagai macam jenis permasalahan. Ada permasalahan perizinan, ada permasalahan tenaga kerja, lingkungan, dan lain sebagainya. Silakan disampaikan saja. Apabila tidak ada masalah, di sini juga ada kolom kategori untuk tidak ada masalah. Jadi apabila usaha Bapak Ibu tidak mengalami kendala ataupun berjalan berkembang sesuai apa yang diharapkan, bisa diisikan untuk tidak ada masalah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi selanjutnya untuk isian yang harus diinput adalah data pimpinan atau penanggung jawab LKPM. Jadi di sini ada 4 isian terkait nama, kemudian kontak,
email dan jabatan. Seperti itu Bapak Ibu. Ini bisa diisikan oleh pemimpin ataupun direktur dari perusahaan Bapak Ibu atau admin atau staff yang mengisi atau bertanggung jawab terkait LKPM ini. Jadi fungsi dari isian pimpinan ataupun penanggung jawab LKPM ini adalah apabila nanti ketika LKPM ini setelah sukses dilaporkan, kemudian ada perlu perbaikan dari isian LKPM Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dikirim ataupun di forward ke kontak ataupun email yang bersangkutan. Jadi dimohon ini bisa diisikan tidak wajib untuk direktur tapi bisa ke admin atau staff. Nah, kalau kami menyarankan untuk email itu email perusahaan saja atau email dari usaha Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena nanti apabila diisikan email admin dan sewaktu-waktu ada pergantian admin atau ketika admin itu pindah bidang yang lain, maka dikhawatirkan tidak ada sinkronisasi antara LKPM periode sebelumnya dan periode saat ini dan kedepannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi silahkan diisi untuk email perusahaan. Dan yang terakhir adalah ini ada disclaimer. Jadi untuk menjelaskan ataupun membuktikan bahwa apa yang diisikan itu sudah benar-benar yakin dari Bapak Ibu sekalian terkait perkembangan investasi maupun isian dari LKPM perusahaan seperti itu. Jadi langsung ke klik kirim laporan di paling kanan ini. Setelah data dilengkapi dan dikirim laporan, nanti akan ada muncul laporan Anda telah kami terima. Itu dari sistem OSS. Terima kasih telah menyampaikan laporan. Jadi apabila nanti di LKPM Bapak Ibu sekalian itu hanya satu KBLI atau satu bidang usaha, itu maka isiannya di sini sudah selesai. Tidak perlu untuk mengisi LKPM lainnya. Apabila nanti untuk bidang usahanya lebih dari satu KBLI, itu bisa diklik di buat laporan baru. Seperti itu. Jadi ini untuk contoh historinya mungkin Mbak Anis bisa menjelaskan ya. Ya, di sini ada histori untuk LKPM yang sudah Bapak Ibu laporkan. Jadi akan tampil semua di sini ya Bapak Ibu untuk histori pelaporan LKPM baik untuk semester 1 ataupun mungkin nanti di semester 2 Bapak Ibu juga melaporkan akan tampil di sini semuanya. Jadi bisa dicek dan untuk yang perlu Bapak Ibu pelaku usaha cermati lagi untuk statusnya. Jadi di situ untuk statusnya adalah terkirim. Ya, kemudian yang namanya pelaporan LKPM itu ketika status dari LKPM-nya itu sudah disetujui. Jadi ketika status pelaporannya itu masih terkirim, Bapak Ibu pelaku usaha perlu lagi untuk mengecek setiap hari harus dicek untuk LKPM-nya sampai berubah sampai disetujui. Bapak Ibu, jadi perlu dicermati karena pelaporan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di setiap periodenya untuk dicek terus nggih. Dan kami sarankan juga untuk pelaporan LKPM ini sebaiknya di awal periode di tanggal 1 atau di tanggal 2 karena menanggulangi ketika nanti sudah jatuh tempo di tanggal 10 baru melaporkan, ditakutkan sistemnya akan padat ya Bapak Ibu, seperti pengalaman-pengalaman yang sudah ada sistemnya padat, jadi ditakutkan gagal untuk mengirim. Jadi kami sarankan, kami himbau Bapak Ibu untuk laporan itu di awal. Pun ketika nanti ada perlu perbaikan, masih bisa diperbaiki sebelum tanggal 10. Tunggu ya Bapak Ibu. Jadi dicek terus untuk statusnya sampai dengan status disetujui. Ketika perlu perbaikan statusnya, berarti jenengan Bapak Ibu pelaku usaha harus segera melakukan perbaikan. Kemudian dikirim lagi seperti tadi yang sudah kami jelaskan. Prosesnya sama. Nanti perlu perbaikan di bagian mananya untuk mungkin modal kerjanya atau modal tetapnya. Seperti itu. Kemudian setelah diisi semua, klik kirim laporan lagi. Kemudian ditunggu lagi statusnya sampai disetujui. Seperti itu prosesnya nggih, Bapak Ibu dari pelaku usaha.
Nah, ini mungkin bisa dilihat nggih, untuk tampilan dari history ini sudah disetujui. Nah, ini dia yang dinamakan sudah melaporkan adalah ketika statusnya sudah disetujui nggih, Bapak Ibu dari pelaku usaha. Ya, seperti ini disetujui. Ketika nanti ada 10 KPLI berarti ya 10-10-nya itu harus dalam status disetujui. Kalau ada satu atau dua KBLI yang masih perlu perbaikan, ya harus dilaporkan perbaikannya. Nah, ini untuk contoh laporan LKPM-nya yang telah disetujui. Seperti ini contohnya. Nah, ini nanti apa yang sudah dilaporkan akan tertampil semua di sini untuk nominal-nominalnya, kemudian ada untuk permasalahannya. Nah, kalau ini juga ada, karena ini semester 2 ya, ini jadi ada produksi atau pemasaran per tahunnya. Nah, kemudian ada juga di bawahnya itu nama jelas jabatan, dan selanjutnya email, telepon itu juga dari penanggung jawab LKPM tersebut. Ya, mungkin sedikit tambahan bagi Bapak Ibu pelaku usaha. Jadi mungkin kan dalam penginputan LKPM, semisal itu di modal kerja atau modal tetap, karena tidak ada benar-benar tidak ada penambahan investasi dari Bapak Ibu, mengisikan nol-nol semua ya Mbak Anis ya. Iya. Ya seperti itu bisa dikirimkan dan bisa disetujui oleh BKPM. Tapi kami menyarankan jangan sampai untuk pelaporan dengan nilai realisasi 0 rupiah itu disampaikan secara 3 kali berturut-turut, atau ketika sudah 3 kali berturut-turut dan untuk isian keempat kalinya itu akan muncul notifikasi dari sistem bahwasanya dari perusahaan ini dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang tidak ada perkembangan atau dapat dikatakan usahanya tidak berjalan, seperti itu Bapak Ibu. Dan itu biasanya dari sistem OSS akan mengirimkan sebuah surat peringatan melalui email atau yang dikenal mungkin SP ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu apabila kita dari DPM PTSP Kabupaten Wonogiri belum menginformasikan ini, maka dari itu kan sayang bagi Bapak Ibu apabila nanti setelah SP itu bisa muncul atau beresiko pencabutan izin usaha. Bahwasanya hanya sekedar pengisian LKPM dengan realisasi 0 bahkan sampai 4 kali tiba-tiba dapat SP kemudian langsung pencabutan izin usaha. Kan eman gitu apabila nanti tiba-tiba izin usahanya dicabut. Nah, itu solusi dari kami. Mungkin untuk modal tetap ataupun modal kerja itu disampaikan saja dalam artian terkait modal kerja mungkin yang bisa untuk ditambahkan realisasinya. Modal kerja itu ada mungkin biaya pemeliharaan Bapak Ibu. Biaya pemeliharaan itu bisa muncul ketika ada semisal ada mesin printer yang rusak ataupun terkait penambahan operasional ATK yang lain itu bisa ditambahkan saja. Nah, itu untuk menambah ataupun mengantisipasi penambahan investasi 0 rupiah. Seperti itu ya Mbak Nis. Iya. Mungkin ada tambahan Ya. terkait Jadi ketika memang misalkan benar-benar nol ya, tidak ada penambahan sama sekali, ya dijelaskan kenapa sih tidak ada penambahan. Misalkan karena kemarin kita juga baru melewati yang namanya COVID ya, mungkin itu amat sangat berpengaruh ke usaha dari Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa dijelaskan karena memang baru perbaikan ekonomi lah setelah COVID seperti itu. Jadi dijelaskan saja, tapi perlu diingat yang sudah disampaikan oleh Akbar tadi, ketika 4 kalinya 0, laporan keempat kalinya itu 0, maka akan terbit yang namanya surat peringatan. Surat peringatan itu nantinya akan ada di menu di kolom sanksi dari profil Bapak Ibu sekalian. Jadi akan tampil nih apa namanya, oh perusahaan ini ada pernah sanksi
tidak melaporkan LKPM. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu sekalian ingin menggugurkan sanksi itu adalah dengan melaporkan LKPM di periode berikutnya. Itu nggak Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ketika nanti sudah ada surat peringatan yang pertama tidak ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu sekalian, maka akan datang lagi surat peringatan kedua selanjutnya sampai dengan yang paling berat adalah pencabutan izin usaha yang sudah diperoleh dari Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin ada Ya. tambahan, Mas? Ya, benar sekali. Mungkin penambahan terkait investasi tadi ya yang 0 rupiah. Jadi yang jelas kami dari DPM PTSP Kabupaten Wonogiri selalu terbuka apabila dari pelaku usaha itu terkendala atau kesulitan dalam hal pengisian LKPM. Kami dari bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal juga siap sedia memfasilitasi terkait penginputan dan mungkin nanti bisa kontak ataupun barangkali dari Bapak Ibu sekalian mempunyai kontak dari kami selaku pelaksana ataupun petugas teknis dari LKPM bisa langsung hubungi kami. Kemudian untuk teknis selanjutnya terkait penginputan LKPM itu bisa kami laksanakan sekaligus terkait pendampingan bagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin seperti itu dari topik kami dari pengisian LKPM untuk usaha mikro dan kecil. Mungkin gitu, Mbak Anis, ada yang ingin tambahkan Ya. lagi? Jadi perlu kami ingatkan lagi, guys. Jadi sekecil apapun penambahan itu, Bapak Ibu sekalian bisa melaporkan. Misalkan hanya membeli meja, misalkan ya, membeli meja atau membeli kursi, printer nominal 5 juta, itu tetap harus dilaporkan di modal tetap, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sekecil apapun pengeluaran yang Bapak Ibu keluarkan dalam periode pelaporan tersebut harus dilaporkan. Dan untuk LKPM ini adalah yang di-input untuk harga perolehan saja, tidak mengenal yang namanya penyusupan. Seperti itu. Mungkin dari kami cukup sekian terkait penyampaian LKPM. Yang jelas, kami mengingatkan sekali lagi bagi para pelaku usaha, Bapak Ibu sekalian, untuk periode pelaporan LKPM itu ada di 2 semester. Jadi ini khusus untuk usaha mikro dan kecil ya Mbak Anis ya. Jadi seperti itu ada 2 periode. Yang pertama itu di semester 1 itu periodenya dari bulan Januari sampai bulan Juni dengan asumsi pelaporan di bulan Juli tanggal 1 sampai 10. Itu belum nanti apabila ada perpanjangan, tapi untuk jaga-jaga saja bagi Bapak Ibu terkait pelaporan ini di tanggal 1 sampai 10 Juli untuk periode pertama ataupun semester pertama. Kemudian di periode selanjutnya ataupun semester kedua itu terkait pelaporan di bulan Juli sampai di bulan Desember. Nah, adapun untuk pelaporannya itu di bulan Januari di tahun selanjutnya di tanggal 1 sampai 10 juga seperti itu. Dan kami mohon untuk pelaporan itu tadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Anis, apabila nanti ada investasi itu bisa ditambahkan sekecil apapun investasi yang di input ataupun dilakukan bagi perusahaan Bapak Ibu sekalian, dimohon untuk mengisi terkait modal kerja ataupun modal tetap untuk mengantisipasi adanya dari surat peringatan, bahkan nanti dikhawatirkan akan berisiko terkait pencabutan izin usaha Bapak Ibu sekalian. Yang jelas dari kami cukup sekian. Apabila ada salah kata maupun dari tingkah laku kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sekian. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.